Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait BSU BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui ya, untuk yang termin kedua ini, tahap 1 dan tahap 2 itu sudah mulai disalurkan pada pekan ini. Nah, dari sini muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, yang secara umum saya lihat dalam video saya yang sebelumnya itu di komentar. Banyak teman-teman yang bertanya ya, intinya kira-kira kapan akan cair nih punya saya, padahal punya teman saya sudah cair yang satu kantor. Selanjutnya bertanya lagi nih, kenapa kok sampai saat ini saya masih belum dapat ya? Apakah saya tidak termasuk orang yang menerima di termin kedua ini ataupun tidak lolos verifikasi? Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat umum sekali ditanyakan oleh teman-teman nih yang sampai dengan saat ini pun masih belum cair. Dan dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kenapa sampai saat ini belum menerima BSU BPJS Ketenagakerjaan. Apakah untuk termin kedua ini tidak lolos untuk verifikasi data? Nah, seperti yang kita tahu juga nih, karena saat ini ada evaluasi untuk verifikasi data juga ya. Selanjutnya yang nomor 2, kira-kira kapan jadwal pencairan BSU BPJS? Padahal teman satu kantor sudah pada cair. Nah sobat, dalam kesempatan video kali ini saya mencari informasi dari akun resmi Kemenaker di Instagram dan juga beberapa media elektronik. Baiklah sobat, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel saya. Ingat sobat, subscribe itu gratis, nyalakan juga lonceng notifikasinya karena pada kesempatan mendatang tentu saya juga akan selalu mengupdate info terbaru mengenai program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Sebagai tambah informasi, di sini saya telah mengupload beberapa video ya terkait bantuan dari pemerintah. Sobat bisa cek di channel saya. Kemungkinan ada informasi terkait yang sedang sobat cari. Baiklah sobat, langsung saja kita akan masuk dalam pokok pembahasan utama kita. Nah, di sini saya mendapatkan konsep seperti ini sobat. Di sini dari akun Instagram resmi Kemenaker ya. Hore, cek rekeningmu ya, subsidi gaji ataupun upah termin kedua tahap 1 sudah cair. Soalnya ada lagi, cek rekeningmu subsidi gaji upah termin kedua tahap 2 sudah cair. Dan untuk tahap pertama itu bisa kita lihat tanggal 9 November, soalnya untuk yang tahap kedua itu 12 November. Dari sini kita mendapatkan informasi bahwa dalam satu pekan ada 2 tahap yang disalurkan. Dan dari sini juga muncullah pertanyaan seperti ini. Kenapa sampai saat ini belum menerima BSU BPJS? Apakah untuk termin kedua tidak lolos verifikasi data? Nah, sebelum kita masuk dalam verifikasi data, kita harus tahu dulu nih sebenarnya untuk syarat umumnya mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan itu apa saja. Dan di sini saya membuat konsep seperti ini sobat. Jadi di sini bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan itu memenuhi syarat ataupun tidak ya. Nah, untuk syaratnya itu seperti ini. Warga negara Indonesia yang pertama. Nomor 2, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, peserta yang membayar iuran dan upahnya itu di bawah 5 juta. Nomor 4, pekerja atau buruh penerima upah. Nomor 5, memiliki rekening bank yang aktif. Nomor 6, peserta terdaftar sebagai peserta aktif sampai dengan Juni 2020. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui ya untuk syarat umumnya seperti itu. Selanjutnya ada yang unik lagi di lapangan ya. Di lapangan itu ternyata sobat ada teman-teman juga yang sudah mendapatkan kartu prakerja tetapi juga mendapatkan BST dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan dari sini Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program kartu prakerja dipastikan tidak mendapat subsidi gaji dari pemerintah. Nah, jadi seperti itu ya. Saya kira-kira begini, bagaimana sebisanya untuk semua masyarakat bisa merasakan manfaat kehadiran negara. Sementara kita merasa karena yang harus dibantu itu banyak, alangkah baiknya tidak bertumpuk pada 1 atau 2 orang. Ujarnya di Jakarta Selasa 11 Agustus 2020. Dan ternyata di lapangan itu ada yang data
satu NIK bisa mendapatkan kartu prakerja dan juga bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin di sini terjadi evaluasi atau sinkronisasi data. Jadi dari Head of Communication Management Pelaksana Program Kartu Prakerja, Loisa Tuhatu, mengatakan bagi peserta yang telah mendapatkan kartu prakerja namun telah mendapatkan program subsidi ataupun upah BSU dipastikan tidak dapat diloloskan. Dan statement ini dikeluarkan pada kartu prakerja gelombang 10 saat ditutup ya. Kira-kira gelombang 10 ditutup itu awal November 2020. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwasanya teman-teman yang sudah mendaftar ataupun mendapatkan kartu prakerja itu kemungkinan tidak mendapatkan BLT dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya tidak sampai di situ juga, Kemenaker melakukan evaluasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, Bank Himbara, Ditjen Pajak DJP, BPK, dan KPK untuk memverifikasi data lagi sobat ini tentunya. Jadi untuk mengecek lagi kira-kira apakah berhak menerima ataupun tidak. Memang di sini ada proses yang panjang ya sobat, maka dari itu disalurkannya secara bertahap. Jadi sobat sabar saja. Oke sobat, anggap saja kita telah memenuhi syarat dan berhak untuk mendapatkan BSU dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan, kira-kira kapan jadwal pencairan BSU BPJS? Nah, dan di sini saya membuat konsep lagi seperti ini sobat, kira-kira. Ilustrasi contoh saja ya. Kita ambil contoh 5 tahap untuk 12,4 juta penerima. Jadi di sini saya ambil contohnya 5 tahap saja karena kita juga tidak tahu nanti jika dipersingkat hanya dengan 4 tahap tetapi sudah bisa mencakup 12,4 juta juga kita nggak tahu. Apa nanti jika 6 tahap baru bisa mencapai 12,4 juta juga nggak tahu. Jadi di sini saya beri contoh jika ada 5 tahap, oke? Nah, jika ada 5 tahap, di sini saya gambarkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan telah kita ketahui ya sobat, untuk yang tahap 1, 2 itu pada pekan 1 ini ya. Oke, di awal pekan sudah muncul untuk tahap yang 1, yang 2. Dan bagi teman-teman yang tahap 5, tahap 4, ataupun tahap 3, jika berharap cair pada saat pekan yang sama seperti tahap 1 dan 2, itu juga nggak mungkin. Nah, dikarenakan bertahap itu artinya tidak langsung semua dapat, artinya harus bergiliran. Jadi bergiliran dari tahap 1 dan 2 di pekan 1, baru nanti pekan keduanya tahap 3 dan tahap 4. Dan untuk pekan yang selanjutnya lagi ataupun pekan ketiga yaitu tahap kelima. Jadi seperti itu ya. Ingat sobat, di sini bertahap, bukan langsung semua langsung dapat ya. Jadi sobat kalau yang di tahap 5 terus berharap pada saat jadwal di pekan pertama bagian dari tahap 1 dan 2 juga nggak bakal dapat dong. Kan sobat kan dapatnya di tahap 5. Jadi seperti itu ibaratnya. Jadi sobat sabar saja. Jika sobat memang sesuai dengan kualifikasi, sobat pasti dapat juga kok. Selanjutnya tidak cuman sampai di situ untuk menentukan estimasi kapan kita akan mendapat. Di sini menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenaker Swes Hendarno, penerima yang dapat BLT subsidi gaji pada lebih dulu adalah yang rekeningnya menggunakan bank milik BUMN ataupun himbara seperti BRI, Bank Mandiri hingga BTN. Untuk bank swasta seperti BCA hingga CMB Niaga, menurutnya bisa memakan waktu hingga beberapa hari, bisa H+2, H+3, ataupun lebih. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk bersabar. Jadi dari sini dapat kita simpulkan, teman-teman yang menggunakan bank selain Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, kemungkinan lebih lama. Dan jika kita gunakan logikanya sobat, jika pada tahap 1 dan 2 itu dalam satu pekan mencakup 4,8 juta. Jika pesertanya semuanya akan menerima 12,4 juta, maka dibutuhkan waktu setidaknya 3 minggu saja ataupun 3 pekan saja untuk menyalurkan semua bantuan tersebut. Asalkan semuanya berjalan lancar dan seperti konsep pada pekan
pekan pertama. Ingat ya, jika semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Nah, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ingat sobat, jangan lupa untuk subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya mendapatkan informasi terkait bantuan pemerintah yang lainnya juga. Like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke saya. Oke sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.